kalau ada yang tidak hadir. Oke ya. Jadi ini kita sudah masuk di sini tadi ya. Saya ulangi lagi. Bab 3 kalau deskripsi ini ya, bab 3, bab 4, bab 5 ya ini ya. Menentukan populasi, siapa yang akan diteliti. Kemudian dari populasi Anda menentukan partisipannya siapa. Kemarin menggunakan teknik sampling ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian setelah itu Anda harus mengembangkan alat ukur. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengambil data penelitian ya. Nah, alat ukur yang digunakan nanti itu harus ada pengujian. Pengujian apa? Pengujian alat ukur itu valid atau tidak. Alat ukur itu reliable atau tidak untuk digunakan. Nah, setelah alat ukurnya siap, Anda akan melakukan pengumpulan data namanya, mengambil data penelitian. Nah, kalau datanya sudah didapatkan, maka langkah berikutnya Anda akan menganalisis data tersebut. Data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Nah, kita mulai dari instrumen dulu. Kalau penelitian kualitatif, instrumennya itu kan ada dua ya. Oh sorry, kalau penelitian kualitatif, instrumennya siapa? Instrumennya. Yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif itu siapa? Peneliti ya. Jadi instrumen penelitian kualitatif ya peneliti ya Anda itu. Misal Anda yang meneliti ya instrumennya Anda. Jadi salah satu kelemahan penelitian kualitatif adalah kalau penelitinya itu misalnya dikatakan kurang profesional ya akan berpengaruh terhadap hasil penelitiannya. Karena instrumen penelitian kualitatif itu adalah peneliti. Kenapa kok peneliti? Karena yang melakukan wawancara, melakukan observasi kan peneliti. Nah, sejauh mana setajam apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, itu kan nanti yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Sejauh mana kompetensi peneliti dalam melakukan observasi, mengamati fenomena, itu akan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kalau penelitian kuantitatif, instrumennya bukan peneliti, tapi harus menggunakan instrumen lain. Yang disebut yang pertama angket. Ya. Angket ini tapi jarang digunakan dalam psikologi ya, ini. Tapi dalam penelitian kuantitatif bisa menggunakan namanya angket. Angket kemudian yang kedua ada skala psikologi. Nah sekarang apa bedanya? Kalau angket itu biasanya menanyakan hal-hal yang sifatnya non psikologis ya. Jadi bukan sesuatu yang berkaitan dengan psikologis. Contoh, berapa kali Anda mandi dalam satu hari? A, 2 kali. B, 3 kali. C, kadang mandi, kadang tidak. Itu angket. Merek sabun apa yang biasa Anda gunakan? Nah, pertanyaannya itu seperti itu kalau angket itu. Hal-hal yang non psikologis. Sehingga tidak cocok digunakan di psikologi. Nah, kalau yang digunakan di psikologi namanya skala psikologi. Nanti ada mata kuliah khusus ya yang akan mempelajari penyusunan alat ukur psikologi itu. Nah, ini apa nanti yang dipelajari di mata kuliah penyusunan alat ukur psikologi? Ya, tentang ini bagaimana membuat skala psikologi di antara. Nah, kalau skala psikologi itu biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap variabel psikologis. Variabel psikologis yang sifatnya non kognitif ya, bukan kognitif tapi lebih ke arah kepribadian. Contoh, skala motivasi belajar, skala regulasi emosi. Kalau skala psikologi itu pernyataan atau pertanyaannya biasanya lebih dikenal dengan istilah pernyataan ya, bukan pertanyaan. Itu bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh orang yang membaca. Nah, kalau angket tadi persepsinya pasti sama. Contoh, merek sabun apa yang biasa Anda gunakan? Setiap orang memiliki persepsi yang sama dengan pertanyaan tersebut. Tapi kalau skala psikologi itu bisa dipersepsikan berbeda. Contoh, skala psikologinya berbunyi seperti ini. Saya adalah orang yang mudah sekali menceritakan tentang diri saya kepada orang lain. Saya ulangi lagi ya pernyataannya.
Biasanya kalau skala psikologi itu dijawab ya, tidak, atau setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalnya gini pernyataannya. Saya adalah orang yang sangat mudah atau menceritakan hal-hal tentang diri saya kepada orang lain. Nah, pernyataan itu bisa dipersepsikan berbeda oleh setiap orang. Ada yang mempersepsikan, oh ini mau mengukur tentang keterbukaan diri. Ini mau mengukur tentang kemampuan menjalin relasi sosial pada orang lain. Tapi ada juga yang mempersepsikan, wah kalau saya jawab iya, ini berarti saya kurang bisa menjaga rahasia. Nah, jadi pernyataan itu bisa dipersepsikan yang berbeda. Ya. Nah, namanya skala psikologi, ini nanti akan dibuat berdasarkan teori. Misal Anda menyusun skala tentang regulasi emosi, ya berarti ini skala itu didasari oleh teori, ya, teori tentang regulasi emosi menurut siapa yang nanti digunakan untuk menyusun skala psikologi ini. Nanti ada mata kuliah khusus, saya tidak perlu jelaskan detail. Nah, skala psikologi itu bisa disusun sendiri oleh peneliti, ya tadi ini disusun berdasarkan teori yang ada tadi ya. Mengacu pada di bab 2 ya. Kalau di bab 2 kan kemarin Anda mengerjakan ada namanya definisi, pengertian ya, kemudian ada namanya aspek-aspek ya. Nah, aspek-aspek itulah nanti yang menjadi dasar dalam menyusun skala psikologi ini. Jadi skala psikologi disusun berdasarkan aspek-aspek menurut siapa yang ada di bab 2 kemarin. Itu kaitannya di situ ya. Nah, bisa juga adaptasi. Kalau adaptasi itu maksudnya gini, sudah ada ahli di luar negeri yang menyusun alat ukur skala regulasi emosi misalnya. Nah, Anda mengadaptasi dari bahasa Inggris, Anda bahasa Indonesia kan. Jadi nggak nyusun sendiri. Jadi alat ukur yang sudah ada, Anda bahasakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Anda gunakan untuk meneliti di Indonesia. Itu namanya adaptasi ya. Jadi adaptasi dari alat ukur yang sudah dibuat oleh ahlinya. Misal, ada salah satu ahli, misalnya Gross misalnya. Gross ini menyusun ahli regulasi emosi, dia menyusun tentang alat ukur regulasi emosi. Nah, alat ukurnya itu sudah dipakai meneliti di berbagai negara. Nah, kemudian Anda ingin menggunakan di Indonesia. Alat ukur itu Anda terjemahkan dengan bahasa Indonesia, kemudian nanti digunakan meneliti di Indonesia. Itu namanya adaptasi. Nah, kedua-duanya ini boleh digunakan, boleh nyusun sendiri, boleh adaptasi. Ya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Apa namanya, kalau seandainya nih, Pak ya, waktu saya mau tanya yang itu, Pak, apa perhitungan yang validitas dan reliabilitas, Pak, di skala, Pak. Itu kalau seandainya nih, Pak ya, kalau ada itemnya tadi kan dites, kemudian R apa namanya, R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel gitu tuh, diteruskan terus apa bagaimana, Pak? Ada pengulangan terus-terusan gitu, Pak, tentang apa namanya, tentang item tersebut, atau maksudnya mengganti item tersebut gitu, Pak, terus dites lagi gitu. Yang dikata terus habis itu apa namanya, kayak bisa menentukan signifikasinya 0,05 itu dari mana, Pak? Saya dulu itu bingung tentang itu, Pak. Kan pakai Sugiono dulu, Pak. Bisa muncul itu 0,6 berapa gitu, itu dari mana, Pak ya? Saya kok bingung, Pak. Oke. Anda sudah dapat mata kuliah penyusunan skala psikologi? Dulu itu waktu semester 2 semester 3 ya, Pak. Semester 3 itu waktu kuliahnya Bu Amanda itu disuruh penelitian, Pak. Jadinya mau nggak mau itu udah masuk ke nggak tahu itu udah masuk ke perhitungan seperti itu, Pak. Jadinya apa namanya, benar atau enggak itu nggak tahu juga sih, Pak. Soalnya belum ada mata kuliah tersebut. Oke, baik. Ya, nanti akan saya jelaskan, Mas. Nanti urut ya, tapi nanti itu akan saya jawab.
Nanti biar temennya nggak bingung, urut sesuai dengan yang sudah saya konsep ini. Nanti menjawab 2 pertanyaan yang Anda sampaikan tadi. Nah, yang berikutnya itu kalau yang ini tadi sifatnya ini adalah angket, skala, kemudian yang berikutnya tes prestasi. Tes prestasi itu kalau Anda melakukan penelitian, penelitiannya itu mengukur kognitif ya. Kognitif, maka Anda memerlukan namanya tes prestasi. Contoh ya, ini contoh. Anda membuat penelitian misalnya begini. Penelitian misalnya gini. Hubungan motivasi dengan prestasi belajar matematika. Maka di sini Anda membutuhkan 2 jenis instrumen ya. Anda membutuhkan 2 jenis instrumen. Pertama, Anda motivasi ini adalah non kognitif ya, bukan kognitif ya. Maka Anda butuh yang namanya skala motivasi. Ini instrumen yang pertama ya, skala motivasi. Kemudian dengan prestasi belajar. Nah, yang kedua prestasi belajar. Karena prestasi belajar Anda butuh instrumen kognitif namanya. Maka dibutuhkan di sini tes prestasi. Ya. Nah, tes prestasi itu bisa disusun sendiri, bisa juga adaptasi atau menggunakan yang ada di sekolah. Misal guru sudah membuat soalnya, Anda tinggal menggunakan gitu ya. Misal guru sudah mengukur kemajuan belajar siswa melalui soal-soal yang ada, mereka sudah punya, Anda tinggal gunakan. Nah, ini semua ini tadi, ini kita sebut istilahnya instrumennya non tes, bukan tes ya. Jadi di psikologi itu kan ada namanya tes psikologi. Nah, ini skala psikologi, kemudian tes prestasi, ini istilahnya non tes ya. Non tes. Non tes itu artinya bukan termasuk tes psikologi yang standar yang Anda pelajari di psikodiagnostik itu ya. Nah, tapi bisa juga penelitian itu menggunakan instrumen tes ya, misal tes IQ atau tes kepribadian. Itu bisa digunakan juga. Misal kan di psikologi ada namanya tes Big Five Personality. Lalu Anda ingin meneliti misalnya gitu ya. Anda ingin meneliti katakan Anda ingin meneliti yang berkaitan dengan hubungan misalnya Anda ingin melihat korelasi antara keterbukaan dengan Big Five Personality. Maka itu bisa menggunakan tes kepribadian, Big Five Personality. Jadi alat ukur itu bisa sifatnya Anda menggunakan skala psikologi atau menggunakan tes prestasi, non tes ya, atau bisa menggunakan tes yang baku. Tapi kebanyakan kalau tugas skripsi atau penelitian-penelitian yang dilakukan itu biasanya lebih banyak menggunakan yang 2 ini ya, skala psikologi atau menggunakan yang tes prestasi. Yang lebih banyak lagi skala psikologi ya, antara 2 ini. Jadi kalau skripsi nanti mahasiswa biasanya akan lebih banyak menggunakan skala psikologi, atau kalau misalnya judulnya seperti ini tadi, ada domain kognitifnya ya, bisa menggunakan tes prestasi diantaranya. Oke, gitu ya. Oke, bisa dipahami mengenai instrumen penelitian yang nanti digunakan dalam penelitian kuantitatif ya, ada beberapa macam ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang sambil menjawab pertanyaan tadi ya. Alat ukur yang akan digunakan dalam psikologi itu harus melalui pengujian namanya. Pengujian itu untuk melihat yang pertama validitas konten. Validitas konten itu validitas isi ya. Nanti secara detail akan diajarkan di mata kuliah penyusunan skala, tapi saya jelaskan secara singkat saja. Jadi seperti ini prosesnya. Misal Anda menyusun skala motivasi berprestasi tadi. Anda pertama mencari teorinya dulu. Dari teori yang ada, kemudian nanti Anda menyusun pertanyaan-pertanyaan skala motivasi tersebut.
Nah, pertanyaan-pertanyaan skala motivasi yang Anda buat itu harus Anda mintakan penilaian pada ahli. Misalnya kalau skripsi itu yang dianggap ahli dosen pembimbing, ya dosen pembimbing yang akan memberikan penilaian. Nah, kalau orang yang ahli dalam bidangnya, atau biasa disebut istilahnya expert ya, orang yang expert dalam bidangnya, expert judgment, mengatakan bahwa skala pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat itu sudah bagus, maka pertanyaan-pertanyaan Anda itu, yang Anda buat itu sudah dianggap valid secara konten. Jadi yang menilai alat ukur Anda itu secara konten, secara isi dikatakan valid atau tidak itu ahli. Setelah ahli mengatakan, oke, alat ukur kamu sudah bagus, nah maka alat ukur kamu sudah valid secara konten. Gampangnya begitu. Nah, setelah ahli mengatakan alat ukur Anda itu valid secara konten, nanti untuk menghitung validitas isi itu juga ada juga yang menggunakan teknik hitung-hitungan ya, namanya menggunakan rumus Eiken. Tapi itu tidak perlu kita bahas sekarang. Yang penting sudah tahu intinya validitas konten atau validitas isi itu adalah ketika Anda menyusun alat ukur harus dinilai oleh ahli. Kalau ahli mengatakan oke, sudah bagus, berarti alat ukur Anda sudah memenuhi kriteria validitas konten. Langkah berikutnya Anda melakukan uji validitas konstruk atau untuk melihat indeks diskriminasi. Nah, apa itu? Jadi gini, setelah ahli mengatakan alat ukur Anda bagus, langkah berikutnya Anda menguji cobakan. Jadi alat ukur yang Anda susun itu diuji cobakan pada sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan partisipan penelitian. Contoh, Anda mau meneliti mahasiswa Fakultas Psikologi. Nah, alat ukur Anda itu bisa Anda uji cobakan pada mahasiswa fakultas lain. Jadi tidak boleh di subjek yang nanti akan diteliti. Alat ukur yang Anda buat itu diuji cobakan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi misalnya. Nah, setelah diuji cobakan, nanti kan akan dihitung secara statistik. Ada hitung-hitungannya, Mas. Nanti akan ada pembelajaran khusus tentang itu. Nah, dikatakan alat ukur itu valid, atau memiliki indeks diskriminasi. Bahasa yang tepat sebenarnya indeks diskriminasi, tapi sudah kadung biasa disebut valid atau tidak ya. Salah kaprah kalau bahasa orang Jawa. Nah, dikatakan memiliki validitas konstruk atau secara empiris setelah diuji cobakan itu dikatakan valid itu kalau skor korelasinya ya, skor korelasinya minimal 0,30 ya, skor korelasinya itu minimal 0,30. Korelasi itu biasanya disimpulkan RSG. Skor korelasinya minimal 0,30. Jadi dikatakan valid itu kalau minim 0,30, Mas. Kalau kurang dari 0,30 maka tidak bisa dikatakan valid. Ya, jadi dikatakan valid jika minimal 0,30. Ya. Nah, jadi kalau validitas itu artinya alat ukur itu bisa nggak digunakan untuk mengukur apa yang ingin Anda ukur, itu namanya validitas. Jadi alat ukur dikatakan valid itu berarti alat ukur tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Itu namanya validitas. Jadi ketika melakukan pengujian validitas itu semua alat ukur harus dinyatakan valid. Jadi yang bisa digunakan hanya item-item yang valid saja. Kalau ada yang tidak valid bagaimana? Kalau tidak valid ya dibuang. Apakah harus menyusun ulang? Nah, menyusun ulang jika alat ukur Anda kurang. Jadi yang valid itu kurang. Artinya gini, dalam penyusunan alat ukur itu semua indikator harus terwakili oleh soal. Jadi kan setiap indikator itu jadi nyusun alat ukur itu kan dari teori kemudian nanti diturunkan jadi aspek dan indikator diturunkan jadi pertanyaan. Nah, jika ada indikator yang tidak terwakili oleh pertanyaan ya harus diperbaiki, kemudian diuji cobakan lagi. Tapi kalau setiap indikator sudah terwakili, meskipun hanya terwakili satu pertanyaan, tidak perlu menyusun lagi.
Jadi yang tidak valid dibuang, lalu digunakan saja yang valid itu. Ya. Nah, sekarang reliabilitas. Kalau validitas itu menjawab pertanyaan bisa nggak mengukur apa yang ingin diukur. Kalau reliabilitas itu alat ukurnya itu konsisten nggak digunakan untuk mengukur. Itu reliabilitas. Jadi alat ukur dalam psikologi itu harus konsisten dalam pengukuran. Konsisten itu misalnya ada seseorang yang Anda ukur beberapa kali itu hasilnya sama terus. Itu namanya reliable, konsisten alat ukurnya. Contoh, Anda pengen beli buah gitu. Terus Anda di pinggir jalan Anda ketemu orang jualan buah yang di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu kan biasanya pakai timbangan-timbangan yang zaman lama itu, yang pakai timbel. Nah, itu kalau ditimbang itu katanya 1 kilo tapi belum tentu 1 kilo. Sekarang ditimbang 1 kilo, nanti ditimbang lagi bisa kurang. Itu namanya timbangannya nggak reliable. Tapi kalau Anda beli di toko yang bagus yang pakai timbangan digital, itu ditimbang berapa kali pun kalau sudah 1 kilo ya 1 kilo terus. Itu namanya alat ukur timbangannya reliable. Itu timbangannya reliable, ya kan? Ya, jadi reliable itu berbicara seperti itu. Oke, silakan sampai di sini ada pertanyaan. Ada lagi, Pak. Ya, silakan. Tapi ini kembali ke populasi, Pak. Ya, Jadi saya silakan. ini baru ingat ini, Pak. Jadi baru ingat dulu itu tugasnya itu tentang disuruh neliti tentang daerah-daerah tertentu kan, Pak ya. Saya itu pakainya itu tingkat kebersyukuran masyarakat Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, itu tuh mungkin judulnya juga salah juga nggak tahu, saya dulu Pak juga belum paham soalnya. Gimana Terus judulnya? tingkat kebersyukuran masyarakat Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Kemudian apa namanya ini masuk ke populasinya Pak. Kalau apa namanya kemarin tuh cuma disuruh 35 itu sudah valid katanya seperti itu. Kemudian ini mungkin salah tangkap juga, saya kurang paham Pak ya. Terus kemudian kalau berkaca pada apa namanya populasi Jawa kan harusnya general sih Pak. Nah, itu masyarakat Jawa sendiri kan ada 7.550 lebih Pak. Itu tuh bagaimana Pak? Apakah konsep yang 35 itu dikatakan valid itu bisa terjadi Pak? Boleh apa? Bener apa enggak sih Pak? Saya itu penasaran di situ Pak. Ya, secara metodologis ya sudah jelas salah ya. Jadi kalau Anda berani menentukan populasi yang sebesar itu, maka cakupannya yang diteliti harus besar. Nah, kecuali kalau Anda populasinya Anda tetapkan ya. Perbedaan apa tadi? Tingkat Tingkat kebersyukuran. kebersyukuran. Ya, Oh, iya Pak. misal tingkat kebersyukuran mahasiswa Fakultas Psikologi Untak ditinjau dari asal suku. Nah, itu beda lagi. Berarti nanti yang menjadi populasi di data mahasiswa psikologi yang dari Jawa berapa orang, yang dari suku Bugis berapa orang, yang dari suku ini berapa orang. Nah, itu nanti yang menjadi populasi. Jadi harus jelas jumlah populasinya. Kemudian dari jumlah populasi yang ada itu nanti diambil partisipannya sesuai dengan tadi melihat tabel tadi. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi misal saya meneliti ya hubungan regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik mahasiswa di Jawa Timur. Berarti saya harus tahu kampus di Jawa Timur itu ada berapa. Nah, kemudian nanti diambil secara klaster namanya tadi, klaster sampling ya. Nanti diundi kampus di Jawa Timur itu diundi. Jawa Timur bagian utara ada berapa kampus, bagian selatan ada berapa kampus, timur berapa kampus, barat berapa kampus, itu diundi. Masing-masing wilayah itu diambil berapa kampus. Setelah dapat kampus di beberapa wilayah tadi, nanti di setiap kampus yang terpilih itu akan diambil beberapa partisipan, diambil secara random. Nah, itu sehingga nanti akan terwakili populasinya, akan mewakili yang namanya Jawa Timur tadi.
Jadi itulah perlunya teknik sehingga nanti pengambilannya itu sesuai. Gitu. Sehingga kalau Anda lihat quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel itu, kenapa kok dia dengan quick count itu bisa memprediksi presiden yang menang siapa? Karena teknik samplingnya yang sudah bagus. Jadi dia sudah membagi wilayah Indonesia itu bagian selat di Jawa itu akan diwakili oleh kota mana saja. Di luar Jawa diwakili kota mana saja itu sudah ditentukan secara klaster tadi, Mas, diundi secara klaster. Kemudian nanti di setiap wilayah yang terpilih itu mereka akan tentukan lagi, diundi lagi secara random untuk menentukan TPS-nya. Jadi misal di Lamongan TPS yang terpilih TPS berapa, di Tuban TPS yang terpilih TPS berapa. Nah, data dari TPS yang sudah terpilih tadi secara random tadi itu nanti yang akan dianalisis kan, sehingga hasilnya itu benar-benar bisa menggambarkan Indonesia. Nah, karena teknik samplingnya yang betul. Nah, coba kalau misalnya lembaga survei itu cuman ngambil sampelnya di Jawa saja, ya kira-kira nggak bisa loh memprediksi siapa yang menang menjadi presiden. Jadi penentuan populasi dan teknik sampling itu menjadi sangat penting. Itu ya Mas ya. Ya, Pak. Salah penentuan populasi dan salah penentuan sampling ya berarti fatal, hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya misalnya ada dulu pernah booming di Surabaya. Ada peneliti mengatakan 99, sekian persen siswa SMA di Surabaya itu sudah tidak perawan misalnya. Nah, itu kalau kita paham metodologi, maka kita perlu tanya dulu yang diteliti siapa populasinya. Jangan-jangan cuma satu sekolah. Nah, kalau misalnya cuma satu sekolah, apakah bisa mewakili Surabaya? Nah, berarti secara metodologi kan salah. Maka kita tidak bisa percaya dengan penelitian tersebut. Karena tidak mungkin Surabaya itu diwakili satu sekolah. Itu. Kecuali kalau dia ngambilnya tadi Mas secara klaster, dipetakan dulu Surabaya ada berapa sekolah, di random, kemudian terpilih berapa sekolah, dari sekolah-sekolah itu di random lagi subjeknya, nah itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Tapi Oh, ya enggak berarti apa-apa Mas. Gimana? kalau seandainya memang kayak itu berarti kan dari judulnya sudah kan populasinya itu udah banyak gitu Pak ya. Kayak tidak ada ketetapan di kayak tadi Bapak kan bilangnya mahasiswa psikologi untuk Surabaya misal itu kan lebih mudah. Kalau apa namanya langsung mengarah ke kayak wanita di Indonesia generasi milenial di Indonesia tidak bisa memasak gitu itu juga populasinya harus banyak juga Pak ya. Soalnya kan milenial di Indonesia juga banyak gitu Pak ya. Ya, jadi gini, kalau judul itu bisa saja tidak menyebut tempat, boleh. Contoh, misalnya hubungan pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja. Nah, boleh judul tidak menyebutkan tempat, boleh judul tidak harus menyebutkan tempat. Malah kalau deskripsi, judul itu nggak boleh menyebutkan tempat. Nah, nanti di bab 3 itu yang dijelaskan populasi dalam penelitian ini adalah remaja di mana? Di RT sekian, di desa sekian, atau di mana? Nah, itu tempatnya di bab 3, Mas, untuk memperjelas populasinya sopo, kemudian partisipannya siapa. Nanti saya kasih contoh cara untuk menguraikan di bab 3. Oh baik Pak. Berarti Ya. tidak ada masalah antara judul sama Ya, nanti batasannya penentuan populasi. di bab 3 harusnya. Di bab 3 itu dipertegas sopo yang Pak. dimaksud itu populasi ini. Itu Oh ya. iya Pak, baik Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, nanti yang 0,5 tadi nanti tak jelas nomor setelah ini. Oke ya. Oke Pak. Nih, nah setelah alat ukurnya itu sudah diuji, dinyatakan valid, dinyatakan reliable, sekali lagi nanti ada mata kuliah khusus yang membahas tentang ini.
Anda akan mengambil data penelitian. Nah, setelah Anda mendapatkan data penelitian, Anda akan melakukan analisis data. Ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, analisis data penelitian itu dibagi menjadi beberapa. Ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu menggunakan statistik. Ya. Kalau kualitatif, analisis data itu tidak menggunakan statistik. Karena penelitian kualitatif, cara analisisnya itu menggunakan coding. Jadi transkrip wawancara, transkrip observasi, decoding gitu ya untuk menemukan tema-tema dari apa yang disampaikan oleh subjek penelitian. Misalnya subjek menceritakan saya sejak kecil itu dibiarkan oleh orang tua saya kurang memberikan perhatian kepada saya, bla bla bla. Kemudian Anda coding, ditentukan temanya, subjek tidak mendapatkan perhatian pada saat di masa kecilnya. Nah, itu kan kualitatif seperti itu. Kalau kuantitatif itu yang diperoleh kan data angka, ya. Nah, data-data angka itu dianalisis menggunakan statistik namanya. Nah, ini tentu sudah dipelajari di mata kuliah statistik. Jadi match-nya ke mata kuliah statistik. Ini kan juga belajar statistik ya semester ini. Ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, berarti harusnya tidak asing ketika saya menjelaskan ini. Nah, statistik itu ada beberapa rekan-rekan semua. Ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk penelitian deskriptif. Nah, di awal kan kita mengatakan ada jenis-jenis penelitian. Nah, ketika penelitian Anda penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan variabel, misalnya deskriptif salah satu cirinya kan hanya satu variabel ya. Saya kasih contoh yang untuk memudahkan mengenali. Misalnya prokrastinasi akademik mahasiswa Untak. Nah, maka Anda memerlukan namanya statistik deskriptif. Nah, bagaimana langkah-langkah menganalisis menggunakan statistik deskriptif? Tentu saya tidak menjelaskan itu karena itu nanti dijelaskan di statistik. Yang penting Anda tahu kalau penelitian deskriptif itu dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada namanya statistik inferensial. Statistik inferensial ini akan kita gunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya ini yang inferensial itu untuk yang penelitian korelasional ya. Melihat hubungan variabel ya. Kemudian penelitian komparatif ya. Melihat perbedaan ya. Kemudian penelitian eksperimen. Nah, ini menggunakan namanya statistik inferensial, teman-teman. Ya. Statistik inferensial itu statistik yang digunakan dalam proses untuk menguji hipotesis penelitian. Menguji hipotesis penelitian. Ada hubungan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Itu ya. Nah, sekarang yang statistik inferensial itu ada dua ya. Jadi maksudnya begini, ketika Anda nanti melakukan penelitian korelasional atau penelitian komparatif, ya, atau penelitian eksperimen, ketika akan menganalisis data, Anda harus tahu analisisnya menggunakan statistik parametrik atau analisisnya menggunakan statistik non parametrik. Jadi Anda harus tahu kapan akan menggunakan statistik parametrik dan kapan akan menggunakan statistik non parametrik. Ya, kalau menggunakan statistik parametrik syaratnya apa saja ya? Sambil menguji statistik kan sudah dapat mata kuliah statistik. Kalau menggunakan statistik parametrik syaratnya harus apa saja? Ada yang bisa bantu menyebutkan? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Bro.
Statistika sarep Mario. Sebaran data berdistribusi normal, Pak. Oke, barang data berdistribusi normal. Terus apa lagi? Belum tahu, Pak. Belum ada, Pak. Ngitung aja, Pak, statistik. Ya wes. Oke, kita bahas kalau gitu. Jadi sebagai seorang peneliti, Anda harus ngerti kapan menggunakan parametrik, kapan menggunakan non-parametrik. Kapan menggunakan deskriptif, kapan inferensial tadi ya. Deskriptif tadi kan jelas untuk penelitian deskriptif. Nah, ini ada beberapa syarat-syaratnya ya. Nah, ini ya. Syarat menggunakan statistik parametrik itu ada beberapa. Syarat pertama, sampel penelitian diambil secara random. Ya. Ini syarat ini harus terpenuhi semua loh ya. Jadi tadi kan sebelumnya kita berbicara populasi sampel ya. Nah, tadi kan Anda sudah tahu teknik yang Anda gunakan apa. Kalau misalnya teknik sampling yang Anda gunakan tidak random, ya berarti Anda boleh nggak menggunakan parametrik? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh, karena syarat menggunakan parametrik, sampel harus diambil secara random. Ini syarat pertama. Jadi Anda sebagai peneliti harus tahu. Misalnya gini, wah, teknik sampling saya tidak menggunakan random. Oh, berarti saya tidak boleh menggunakan statistik parametrik. Tuh, ya. Itu syarat pertama. Jadi teknik sampling yang digunakan harus random. Ingat, syarat ini harus terpenuhi semua ya, bukan kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi ya tidak bisa menggunakan parametrik. Yang kedua, sampel penelitian kamu jumlahnya harus besar. Besar itu ada yang mengatakan di atas 30 orang, ada yang mengatakan di atas 100. Anda percaya yang mana ya? Sesuaikan aja dengan penelitian kamu ya. Kalau kamu dapatnya kurang dari 100 ya pakai teori yang ini. Kalau kamu dapatnya di atas 100 ya pakai teori yang ini ya, gitu ya. Nah, jadi sampel penelitian kamu harus di atas 30 orang ya. Itu bisa menggunakan parametrik. Kalau kurang dari 30 orang, maka yang digunakan namanya statistik parametrik. Jadi sebagai peneliti pertama harus tahu dulu ya, Anda mau menggunakan yang parametrik atau menggunakan non-parametrik. Syarat berikutnya, jenis data penelitian adalah data interval atau data rasio. Apa itu, Pak? Singkatnya begini, data interval itu data yang diperoleh dari pengukuran menggunakan skala psikologi atau menggunakan tes tadi, tes prestasi. Jadi kalau Anda pengukurannya menggunakan skala psikologi, menggunakan tes prestasi, menggunakan tes IQ, menggunakan tes kepribadian, ya, menggunakan salah satu dari itu, maka jenis data Anda itu sudah memenuhi untuk menggunakan statistik parametrik, ya. Oke, itu ya. Nah, yang keempat, syarat keempat, lolos asumsi klasik. Lolos uji asumsi klasik. Tadi ini bisa dikatakan seperti ini ya, jika Anda tidak ambil secara random, ya sudah, karena syarat pertama tidak terpenuhi, ya berarti menggunakan non-parametrik. Jika menggunakan random, tapi sampelnya kecil, berarti menggunakan non-parametrik, karena ada satu yang tidak memenuhi syarat, yaitu sampelnya kurang dari 30. Kalau sudah diambil secara random, jumlah sampelnya sudah besar, lebih dari 30, kemudian jenis datanya ternyata bukan data interval, bukan dari ini tadi. Maka keputusannya yang mengambil menggunakan non-parametrik. Tapi kalau ini sudah memenuhi, baru dicek yang terakhir. Apakah lolos uji asumsi klasik? Kalau lolos uji asumsi klasik, berarti lolos semua, terpenuhi semua, baru bisa menggunakan statistik parametrik. Jadi banyak ya syaratnya. Nah,
Apa sih bedanya statistik parametrik dan non parametrik? Jadi statistik parametrik itu hasil dari penghitungannya tadi ya bisa digeneralisasikan pada populasi yang tadi saya contohkan tadi. Yang diteliti 200 mahasiswa Untak, hasilnya bisa diterapkan ke 11.000. Tuh ya. Kalau non parametrik tidak bisa. Nah, ini harus ngerti dulu kapan boleh menggunakan parametrik, kapan boleh menggunakan non parametrik. Jadi kalau tidak terpenuhi satu saja, maka yang digunakan adalah statistik non parametrik. Tuh, itu dulu harus tahu dulu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas bagaimana syarat-syaratnya? Nah, sudah jelas sampai di sini? Halo? Kayaknya belum, Pak. Belum? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Enggak jelas takon ojo menengah ya. Ya, silakan. Lolos uji asumsi klasik itu bagaimana ya, Pak? Nah, oke. Saya jelaskan berikutnya ya. Memang saya buat sistematis penjelasannya. Nah, uji asumsi klasik itu apa? Uji asumsi itu ada beberapa uji asumsi itu, tergantung penelitiannya. Kalau penelitian yang Anda lakukan korelasional dengan satu variabel bebas, berarti ada dua variabelnya ya. Ada variabel X dan ada variabel Y. X-nya cuma satu. Seperti ini contohnya. Hubungan regulasi emosi, ini X ya, dengan prokrastinasi akademik. Y. X-nya hanya satu ya. Maka uji asumsi yang harus dipenuhi ada dua. Uji normalitas namanya, yang pertama. Yang kedua uji linearitas. Bagaimana cara mengujinya? Tentu saya tidak menjelaskan di sini ya. Nanti di statistik itu yang urusan yang jelas nih. Yang kedua uji ini harus terpenuhi semua. Uji normalitas terpenuhi, uji linearitas terpenuhi. Nah, kalau yang diteliti itu korelasional dua variabel bebas atau lebih, jadi variabel X-nya itu dua atau lebih. Contoh, hubungan regulasi emosi ini berarti X1, efikasi diri ini X2, prokrastinasi akademik ini Y. Ya. X-nya ada dua, maka ujinya, syarat ujinya ada 4, teman-teman. Ada uji normalitas, ada uji linearitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedasitas namanya. 4 uji ini harus terpenuhi semua. Nah, sekali lagi langkah-langkahnya tidak saya jelaskan ya. Kalau mau belajar bisa cari YouTube saya, insya Allah ada semua di YouTube saya. Kemudian kalau penelitian komparatif atau penelitian eksperimen ya, contoh prokrastinasi akademik ditinjau dari jenis kelamin, ini penelitian komparatif ya. Jadi ingin melihat perbedaan prokrastinasi akademik dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian pengaruh pelatihan regulasi emosi untuk menurunkan agresivitas. Ini eksperimen ya. Ada kata pengaruh cirinya ya. Maka uji asumsinya ada dua, normalitas dan homogenitas. Ini harus terpenuhi ujinya. Kedua-duanya, kalau satu tidak terpenuhi ya tidak boleh menggunakan statistik parametrik. Kira-kira seperti itu ya. Sebelum kita menentukan analisis data yang akan kita gunakan, pertama-tama kita harus tahu dulu mana yang akan digunakan, parametrik atau non parametrik. Kalau pakai parametrik syaratnya ada tadi sekian syarat tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah dapat gambarannya ya? Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan yang namanya statistik parametrik atau non parametrik. Oke. Sekarang kita masuk di bagian akhir ya. Nah, apa saja teknik analisis data yang bisa digunakan? Nah, ini sebenarnya bisa Anda jadikan kayak kamus gitu, materi ini untuk menentukan nanti kalau penelitian saya begini, apa ya teknik analisis data yang bisa digunakan. Gitu. Jadi kalau penelitiannya itu korelasional dengan satu variabel X, jadi penelitian hubungan, melihat hubungan variabel X-nya hanya satu. Seperti ini contohnya, hubungan prokrastinasi akademik dengan kesejahteraan psikologis. Ini X, ini Y, X-nya hanya satu ya. Kalau memenuhi statistik parametrik, ya, memenuhi syarat parametrik tadi, Anda bisa menggunakan korelasi produk momen, ini untuk melihat hubungan, atau menggunakan analisis regresi sederhana. Kalau analisis regresi sederhana, itu tidak hanya melihat hubungan, bedanya dengan korelasi ya. Kalau korelasi hanya melihat hubungan antar variabel, kalau regresi tidak hanya melihat hubungan, tapi melihat bagaimana variabel Y bisa diprediksi dari variabel X. Saya ulangi lagi. Untuk analisis regresi untuk melihat bagaimana variabel Y bisa diprediksi dari variabel X. Contoh untuk analisis regresi. Saya meneliti hubungan regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik. Kalau menggunakan analisis regresi itu bisa diprediksi. Kalau regulasi emosinya dinaikkan satu angka, prokrastinasinya akan turun berapa angka. Kalau regulasi emosinya dinaikkan 2 angka, prokrastinasinya akan turun berapa angka. Itu namanya analisis regresi. Nah, kalau tidak memenuhi statistik parametrik, berarti kan menggunakan non parametrik. Teknik analisisnya yang bisa digunakan namanya korelasi Sperman-Rowe. Sekali lagi saya tidak mengajarkan caranya, karena ini bukan mata kuliah statistik. Nah, sekarang kalau penelitian korelasional dua variabel X, jadi variabel X-nya ada dua tadi ya. Hubungan prokrastinasi akademik, ini X1, efikasi diri X2, kesejahteraan psikologis Y, X-nya ada dua, yang bisa dipakai korelasi produk momen atau analisis regresi ganda. Analisis regresi ganda itu sama dengan ini tujuannya. Bedanya kalau analisis regresi sederhana tadi X-nya hanya satu, kalau analisis regresi ganda digunakan jika X-nya ada dua. Nah, kalau tidak memenuhi syarat parametrik berarti menggunakan non parametrik lagi yang bisa digunakan korelasi Sperman-Rowe. Jadi ini kayak kamus saja yang nanti bisa Anda gunakan. Bisa Anda gunakan. Kapan Anda menggunakan korelasi produk momen, kapan harus menggunakan analisis regresi ganda. Nah, itu untuk penelitian korelasional. Oke. Sekarang kita masuk di bagian akhir, yaitu penelitian komparatif dan eksperimen. Ini sudah ada kriterianya ya, bisa tinggal dilihat aja. Komparatif membandingkan dua kelompok, jadi yang dibandingkan dua kelompok ya. Prokrastinasi akademik ditinjau dari jenis kelamin, jadi yang dibandingkan dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Kalau memenuhi parametrik bisa menggunakan ini namanya uji T independent sample t-test. Kalau tidak memenuhi parametrik menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Nah, kalau komparatifnya membandingkan tiga kelompok atau lebih, contoh prokrastinasi akademik ditinjau dari tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi ada rendah, menengah, dan atas. Ada tiga kelompok. Maka yang digunakan namanya analisis varian nanti namanya. Namanya analisis varian. Kalau tidak memenuhi parametrik yang digunakan namanya uji Kruskal-Wallis. Ya. Nah, sekarang kalau penelitian eksperimen.
Kalau eksperimen menggunakan kelompok eksperimen saja, nggak ada kelompok kontrol, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih detail untuk penelitian eksperimen ya, khusus untuk penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen menggunakan kelompok eksperimen saja, nggak ada kelompok kontrol, maka yang bisa digunakan uji paired sample t-test namanya, kalau parametrik. Kalau non parametrik uji Wilcoxon time test. Nah, kalau penelitian menggunakan kelompok kontrol dan juga menggunakan kelompok eksperimen, ada dua kelompok kontrol dan eksperimen, nanti bisa menggunakan ini kalau parametrik, independent sample t-test, kalau non parametrik menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Nah, ini semacam ini ya, semacam kamus ya, yang nanti bisa Anda gunakan. Kapan saya, kalau penelitian saya seperti ini, saya menggunakan apa? Parametrik atau non parametrik. Kalau parametrik saya menggunakan teknik yang mana? Kalau non parametrik saya menggunakan teknik yang mana? Oke, seperti itu ya. Baik, silakan ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan silakan, belum kita akhiri. Nggak ada ya? Udah, Pak. Mas Fakur mau tanya? Udah dapat gambaran? Sudah, Pak. Tinggal ngegetin yang statistiknya aja, Pak. Ya, statistiknya itu nanti bisa tanyakan ke ini ya, ke dosennya ya. Teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, nah, itu harusnya kan Anda pelajari semua itu tadi. Nah, kalau ada yang belum dipelajari bisa Anda tanyakan. Ya menggunakan SPSS tentunya Anda harus tahu caranya, tapi jangan berkecil hati juga. Kalau misalnya Anda nggak dapat materinya, di YouTube banyak tutorialnya. SPSS untuk analisis ini, menguji ini menggunakan SPSS, pasti keluar semua jawabannya. Karena sekarang kan kita bisa belajar menggunakan kemudahan-kemudahan di internet itu bisa kita manfaatkan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, minggu depan saya akan kasih materinya dulu untuk yang penelitian eksperimen. Kemudian nanti kita akan ada ketemuan melalui Zoom untuk memantapkan pemahaman tentang penelitian eksperimen. Oke, kira-kira seperti itu. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Kemarin saya nggak absen 3 minggu, Pak. Hah? Pokoknya tugasnya kumpul no. Ya. Iya, Pak. Kemarin saya sudah punya jenengan, Pak. Ya, jangan lupa absen ya. Tetap absen aja biar ada rekodnya ya. Lupa ya, Pak. Kadang kita buka tapi kadang lupa ya, Pak. Mau ngapain? Oh, iya. Itu loh, Pak. Cuma satu presensinya di atas itu loh, Pak. Jadi bingung, Pak. Saya 1 bulan, Pak. Memang buat gitu biar gampang. Biar gak apa? Memang sekarang elitaknya gitu. Jadi nggak perlu membuat satu-satu. Difasilitasi seperti itu harusnya biar lebih gampang. Iya, Pak. Jadinya lupa, Pak. Sering lupa, Iya. Pak. Oke, tidak masalah ya. Yang penting tugas-tugasnya nggak kelupaan untuk kan. Oke, terima kasih Ya, Pak. semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.